Sejarah telah mengingatkan kita bahwa satu kelalaian cukup untuk meruntuhkan segalanya. Kadang, sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta, tapi dengan air mata. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak itu, kita berubah. Kita bentuk sistem. Kita kuatkan regulasi. Kita perketat pengawasan. Kita tegakkan keselamatan sebagai budaya. Kita jalankan tugas dengan kehormatan. Tidak boleh ada toleransi untuk pelanggaran. Tidak boleh ada kompromi untuk keselamatan. Indonesia di masa mendatang akan menikmati bonus demografi dengan jumlah penduduk dan mayoritas berada pada usia produktif. Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, ini adalah potensi besar dalam pembangunan bangsa. Namun ironisnya, Indonesia pernah menempati peringkat 3 dengan angka kecelakaan tertinggi di dunia dan melibatkan generasi muda. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Sepanjang tahun 2024, tercatat lebih dari 2,1 juta pelanggaran mengakibatkan 150.000 kasus kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran yang dominan meliputi melawan arus, berkendara di bawah umur, overspeed, serta modifikasi kendaraan yang tidak sesuai standar. Kendaraan roda 2 menyumbang 76,4% dari total kecelakaan lalu lintas di Indonesia sepanjang 2024. Kecelakaan yang melibatkan truk dan bus juga cukup tinggi, terutama akibat pelanggaran overdimension dan overload. Tak hanya pengendara, pejalan kaki turut menjadi korban dari tingginya angka kecelakaan di jalan raya. Dampaknya tragis, lebih dari 26.000 nyawa melayang, dan yang lebih memprihatinkan, 13.000 korban merupakan usia produktif. Setiap jam, 3 orang meninggal di jalan raya karena kecelakaan lalu lintas. Fenomena ini menjadi alarm serius bagi seluruh elemen bangsa untuk mengambil langkah strategis dan terintegrasi dalam menurunkan risiko kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan. Untuk menumbuhkan budaya keselamatan yang berkelanjutan, Korlantas Polri bersama pemangku kepentingan menetapkan 19 September sebagai Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional. Hari ini menjadi simbol komitmen bersama dan upaya preventif edukatif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ini juga menjadi tindak lanjut dari UN Global Road Safety Week 12-18 Mei. Diselenggarakan oleh WHO dan diperingati secara global oleh lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia, Inggris, Brasil, India, dan Kenya. Bertujuan meningkatkan kesadaran publik dan mendorong aksi nyata untuk menekan angka kecelakaan. World Youth Assembly for Road Safety Forum International yang diadakan di Stockholm, Swedia 2020 dan Marrakech, Maroko 2025. Dihadiri oleh pemuda dari berbagai negara seperti Prancis, Ghana, Thailand, Kolombia, dan Indonesia untuk memperjuangkan suara generasi muda dalam kebijakan keselamatan jalan. Global Ministerial Conference on Road Safety keempat diprakarsai WHO dan pemerintah Maroko, dihadiri oleh delegasi dari lebih dari 140 negara. Fokus pada safe system approach yang melindungi pengguna jalan paling rentan seperti pejalan kaki, pesepeda, dan anak-anak. Asia Pacific Road Safety Conference dihadiri oleh negara-negara Asia Pasifik seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, Indonesia, dan Vietnam. Bertujuan memperkuat kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam keselamatan lalu lintas. World Day of Remembrance for Road Traffic Victims diperingati di lebih dari 120 negara setiap minggu ketiga bulan November, termasuk Indonesia, Inggris, Argentina, Afrika Selatan, dan Filipina, menghormati para korban kecelakaan lalu lintas dan memberi dukungan pada keluarga yang ditinggalkan. Decade of Action for Road Safety 2020-1-2030 resolusi PBB yang diadopsi oleh semua negara anggota, termasuk Indonesia, untuk menurunkan setidaknya 50% jumlah kematian dan cedera akibat kecelakaan jalan hingga 2030. World Pedestrian Day belum memiliki tanggal peringatan resmi secara global, namun telah diperingati di beberapa negara untuk mengenang pejalan kaki pertama yang meninggal dunia akibat kecelakaan di London tahun 1997. Negara lain yang ikut merayakan termasuk Meksiko, Jerman, dan India.
Tak sekedar seremonial, Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional memiliki makna strategis yang sejalan dengan visi besar negara dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul, sehat, cerdas, dan produktif. Berikut adalah 5 pilar utama keselamatan lalu lintas jalan. Dengan pilar pendukung lainnya, rangkaian gebiar keselamatan, pemanfaatan ISDC Indonesia Safety Driving Center, diseminasi kurikulum mata kuliah tertib berlalu lintas, Polantas Goes to School, kampus dan pesantren adalah bentuk nyata sebagai upaya preemptif memberikan edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat. Sistem Electronic Registration and Identification, sistem berbasis data kendaraan bermotor dan pemiliknya yang terintegrasi secara nasional, menjadi basis sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kejahatan. Selain edukasi, kegiatan preventif dan penegakan hukum juga dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Patroli dan penjagaan di titik rawan kecelakaan, rekayasa lalu lintas dan pengaturan arus kendaraan, penerapan Electronic Traffic Law Enforcement untuk menindak pelanggaran secara digital dan akurat. Traffic Attitude Record, merekam data pelanggaran, kecelakaan, serta kepatuhan administrasi pemilik kendaraan. Traffic Accident Analysis membantu dalam menganalisis penyebab kecelakaan, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan menyarankan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kejadian serupa di masa depan. Kombinasi edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum ini menjadi strategi komprehensif Korlantas Polri dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berkelanjutan. Setiap nyawa yang hilang di jalan adalah kerugian besar bagi negara. Keselamatan adalah investasi untuk masa depan Indonesia yang lebih produktif dan berdaya saing. Together we can save millions of lives. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Salam presisi.